Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mulai berpikir-pikir bagaimanakah menyelamatkan manusia? Saudara, apakah Allah mempunyai rencana yang berubah dari awal sebelum penciptaan dan setelah dia menciptakan manusia? Saudara, Allah kita adalah Allah yang maha hikmat melampaui akal budi manusia. Dia tidak mungkin salah di dalam seluruh rencananya. Dan rencana keselamatannya dia sudah buat sebelum dunia dijadikan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin ada orang Kristen yang berpikir bahwa keselamatan di dalam Kristus semata-mata dengan iman saja, itu merupakan perubahan pikiran Allah di dalam kehidupan manusia. Sedangkan Allah pada mulanya berpikir manusia itu dapat melakukan hukum-hukumnya yang sempurna. Saudara, apakah demikian Allah kita yang kita percaya? Saudara, memang pemahaman bahwa keselamatan itu hanya berdasarkan iman kepada Kristus merupakan hal yang sangat sulit untuk dipahami. Sehingga orang lebih memahami bahwa Allah memang sengaja memberikan hukum-hukumnya supaya hukum itulah yang bisa menyelamatkan manusia ketika manusia taat. Saudara, pemahaman bahwa Allah mengharapkan manusia dibenarkan berdasarkan hukum-hukumnya membuat manusia berpikir bahwa semua keyakinan itu sama. Karena memang pada umumnya semua keyakinan itu adalah jikalau engkau hidup berpadanan dengan hukum-hukum Allah, maka engkau menjadi orang yang diselamatkan. Saudara, apakah Alkitab kita juga memiliki pemahaman yang seperti itu? Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 3 ayat 15-29. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seseorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan dimaksudkan oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya diwakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membaca Alkitab dengan teliti. Dan memang ternyata saudara, hukum Taurat itu baru diberikan pada masa Musa. Sedangkan janji Allah itu telah diberikan kepada Abraham. Saudara, jikalau Abraham tidak mengenal hukum Taurat,
Maka saudara, bagaimana dia bisa dibenarkan? Saudara, atas dasar iman. Dan kita tahu saudara, ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah membatalkan janjinya karena hukum yang Allah berikan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Allah memberikan janji terlebih dahulu sebelum ia memberikan hukum-hukumnya melalui Musa. Saudara, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, baiklah aku bergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham." Saudara, apakah iman kepada Yesus Kristus itu sejalan dengan apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama? Ataukah iman kepada Yesus Kristus merupakan sebuah pengajaran yang baru di mana Perjanjian Lama discontinue? Saudara, tidak demikian. Saudara, percaya kepada Yesus Kristus kita dibenarkan. Itu merupakan kenyataan daripada janji yang Allah berikan kepada Abraham. Dan saudara, kita tahu bahwa Allah memberikan janji terlebih dahulu sebelum ia memberikan hukum-hukumnya kepada Musa. Itu ada bentang waktu 430 tahun. Saudara, apakah hukum-hukum yang Allah berikan kepada Musa itu membatalkan janjinya? Saudara, Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Saudara, janji Allah itu tetap adanya. Saudara, oleh karena itu pertanyaannya, mengapa Allah memberikan hukum-hukum Taurat kepada kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, hukum adalah bagi orang berdosa. Hukum adalah bagi para pelanggar. Saudara, hukum tidak bagi orang-orang yang benar. Dan saudara, tidak seorang manusia yang dapat dibenarkan karena hukum-hukum itu, karena hukum-hukum terlalu sempurna. Saudara, disitulah saudara-saudara, Allah memberikan janji akan keturunan Abraham, yaitu keturunan yang tunggal, bukan yang jamak. Keturunan yang tunggal, saudara, yaitu satu-satunya, yaitu pengantara, yaitu Yesus Kristus, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita diselamatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi kita diselamatkan karena kita percaya kepada janji yang Allah berikan kepada Abraham. Disitulah saudara, percaya kepada Yesus Kristus itu bukanlah discontinue daripada Perjanjian Lama. Itu ada kelanjutan, bahkan kenyataan daripada apa yang Allah janjikan di dalam Perjanjian Lama. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iman kita bisa didasarkan pada dasar yang sangat kokoh karena kita bisa mengenalnya ketika kita membaca sejak Perjanjian Lama. Oleh karena itu saudara, betapa penting kita membaca Alkitab dengan teliti. Karena melaluinya, saudara, iman kita kepada Kristus diteguhkan. Karena iman Kristen memiliki dasar yang sangat kuat. Saudara, mengapa Allah begitu jelas memberikan dasar supaya kita tidak salah di dalam iman kita? Yang kedua, saudara, hukum Taurat itu adalah penuntun kepada Yesus Kristus. Karena melalui hukum Taurat, manusia disadarkan bahwa manusia adalah orang berdosa yang butuh juru selamat. Saudara, Alkitab berkata, kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di dalam kuasa dosa, supaya oleh karena iman kepada Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya.
Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat apa hukum Taurat Allah berikan kepada manusia melalui Musa? Saudara, supaya manusia mengenal Allah. Saudara, manusia selalu berpikir Allah itu setara dengan manusia. Sehingga manusia selalu berpikir bahwa pikiran manusia itulah pikiran Allah. Saudara, padahal setinggi langit daripada bumi, demikianlah jauhnya rancangan Allah daripada rancangan kita. Saudara, dengan Allah memberikan hukum-hukumnya, kita baru mengerti Allah tidak sanggup terjangkau, termasuk kebenarannya oleh manusia. Justru saudara, melalui hukum-hukum itu manusia bercermin. Yang nyata adalah saya orang berdosa. Saya orang celaka. Saya orang binasa. Saudara, disitulah manusia, dia harus kembali kepada janji Allah. Yaitu janji akan Mesias. Janji akan juru selamat. Janji akan anugerah yang Allah berikan sebelum hukum Taurat diberikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, arogansi manusia nyata ketika manusia berpikir, saya bisa dibenarkan oleh Allah melalui kehidupan saya, melalui kebenaran saya. Saudara, namun saudara, ketika manusia bercermin dari hukum-hukum Allah dengan teliti, maka saudara, tidak ada seorang pun yang dapat berkata, saya begitu sempurna dalam melakukan hukum-hukum Allah. Saudara, semua kita membutuhkan juru selamat. Saudara, tanpa Yesus Kristus, tanpa juru selamat, tidak ada kemungkinan seorang manusia bisa diselamatkan. Semua manusia harus binasa, karena semua manusia telah melanggar hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan memilih kita. Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita menyadari kita orang berdosa. Kita butuh pertolongan daripada juru selamat kita. Saudara, marilah kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita hidup bagi Dia. Kita hidup menyenangkan Dia, karena Dia telah melakukan segala-galanya untuk menyelamatkan engkau dan saya dari kebinasaan dosa itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan meteraikan dalam hati kami. Ajar kami selalu membaca firman Tuhan supaya kami lebih memahami dan lebih mengenal Engkau. Sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.